Baik ya, kita mulai lagi ya. Jadi kita terputus karena waktunya habis. Sekarang kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. Jadi hak yang kedua tadi adalah hak ikendom ya, hak milik ya, hak milik. Jadi yang perlu kita perhatikan dari hak milik ini tadi adalah walaupun kadang-kadang sifatnya itu mutlak untuk benda-benda pada umumnya, tapi untuk benda-benda tertentu itu bisa juga berarti bersifat sosial seperti hak atas tanah. Contohnya begini, kalau saudara memiliki tanah di pinggir jalan gitu ya. Nah, terus ada orang lain memiliki tanah di belakang saudara ya. Padahal dia bisa lewat tuh hanya melalui tanah saudara yang dari depannya itu. Nah, maka saudara nggak boleh menutup seluruh tanah saudara itu dengan bangunan sehingga orang itu nggak bisa lewat. Maka nanti dia bisa protes ke pengadilan untuk meminta fungsi sosialnya itu untuk lewat. Karena satu-satunya jalan lewat ya lewat tanah yang di depannya itu. Jadi contohnya seperti itu. Itu berarti tanah itu memiliki fungsi sosial. Jadi tidak semua fungsi itu mutlak ya. Nah, kalau sudah lihat apa namanya definisi pasal 574 KUH Perdata ini memang kelihatan dari fungsi mutlaknya tadi ya, atau hak mutlaknya. Tiap pemilik suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak berhak meminta kembali bendanya dari siapapun saja yang menguasainya berdasarkan hak miliknya itu. Jadi dia bisa dipertahankan kalau ada orang mengambil hak miliknya, ya orang bisa meminta kembali hak miliknya. Termasuk juga dari negara itu. Negara nggak boleh merampas hak milik itu. Ya. Makanya untuk bisa merampas hak milik itu ya berarti negara harus harus berdasarkan undang-undang karena ini hak milik ini dilindungi oleh undang-undang. Makanya itu ada undang-undang spesialis seperti hak hukum agraria itu yang kemudian membatasi kepemilikan atas benda tanah yang namanya tanah. Nah, sekarang bagaimana memperoleh hak milik? Nah, ini pasal 584 BW atau KUH Perdata ini menjelaskan di sini bahwa ada beberapa cara untuk memperoleh hak milik itu. Pertama, pengambilan atau kepemilikan. Ya. Tadi yang saya sebutkan di atas ya, membuka tanah, cara pertama-tama menguasai, kemudian dengan berlalunya waktu tanpa ada tuntutan, kemudian menjadi pemiliknya. Kemudian mengambil ikan di laut tadi ya, untuk bisa menjadi pemiliknya, tidak cukup hanya menunjuk, tapi juga harus mengambilnya. Setelah diambil, ada di tangannya, maka orang lain tidak bisa mengatakan sebagai miliknya, tapi itu bisa dipertahankan karena dia ikan itu sudah dikuasai. Ya. Nah, kemudian yang kedua, net tracking atau perlekatan. Tadi sudah kita jelaskan, ya ada perlekatan di dalam benda itu ya. Melekat ya, melekat itu artinya ya memang menyatu dengan bendanya itu. Contohnya kalau saudara punya pohon, tadinya kecil, kemudian menjadi besar, ya kan? Nah, ya. Tadinya mungkin saudara beli dalam kondisi kecil, tapi ketika dia membesar itu kan mengembangkan dirinya itu, ya. Nah, itu maka ya pohon itu tuh masih milik saudara. Artinya yang tanggalnya kecil jadi besar, pohon besar itu milik saudara. Ya, itu karena perbuatan alam. Jadi bisa juga momennya tanah saudara bisa bertambah karena ada gempa bumi, ada pergeseran, ya kan? Nah, bisa saja tadi begitu ya.
kuda beranak, ya, pohon berbuah, tadi sudah saya jelaskan pertama ya. Kemudian yang ketiga, lewat waktu, verjaring. Jadi contohnya begini. Saudara dititipin suatu barang, ya, dititipin suatu barang. Dengan perjanjian barang itu supaya dipelihara oleh saudara dalam waktu tertentu gitu ya, disimpan dan dipelihara dalam waktu tertentu. Nah, kalau kemudian tidak diambil, maka ada perjanjian di situ bahwa barang itu bisa menjadi milik saudara. Itu seperti itu. Nah, itu bisa terjadi. Maka begitu lewat waktu dari penitipan itu tidak diambil barang itu, maka ya dianggap jadi pemiliknya. Bisa juga pewarisan, nah, dari orang tua ke anaknya dan sebagainya, dari suami ke istri yang meninggal ya. Kemudian yang kelima, penyerahan. Seringkali penyerahan ini dalam bahasa awam kita sebut hibah ya, pemindahan hak milik. Nah, pemindahan hak milik ini bisa macam-macam sebetulnya. Bisa karena tanpa imbalan namanya hibah tadi, bisa juga karena jual beli. Ya, bisa karena jual beli. Jadi penjual menyerahkan pada pembeli, pindahkan hak miliknya itu. Bisa juga pertukaran dan sebagainya. Ya. Itu seperti itu. Nah, kalau dalam bisnis itu nanti lebih pada ke nomor 5 ini ya. Makanya biasanya penyerahan ini nanti dilandasi biasanya pada ikatan tertentu dan perjanjian tertentu. Kita akan bahas hukum perikatan ya. Oke, kita lihat sekarang penyerahan. Karena penyerahan tadi penting ya dalam hukum ekonomi kita nanti, maka nanti kita bisa lihat bahwa penyerahan itu nanti bisa kita kelompokkan menjadi 3 ya. Ada penyerahan benda bergerak, penyerahan benda tak bergerak, dan penyerahan piutang atas nama. Ini kita jelaskan bahwa penyerahan benda bergerak itu dengan memindah tangankan. Gitu saja ya. Penyerahan benda tidak bergerak itu biasanya dengan balik nama. Ya. Begitu juga untuk penyerahan benda piutang atas nama. Walaupun piutang atas nama itu nanti menjadi benda yang tidak yang bergerak, ya, benda yang bergerak, tapi pemindahannya juga dengan atas nama. Yang sering juga dalam bahasa hukumnya disebut sesi, ya, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya hak kebendaan di atas benda orang lain. Jadi ada di dunia ini kita memiliki hak, bukan memiliki benda ya, memiliki hak atas suatu benda, ya, tapi benda itu milik orang lain, ya, gitu kira-kira begitu ya. Jadi contohnya tadi ya, kalau saudara penyewa rumah, ya, itu memiliki hak atas rumah, menggunakan rumah tersebut, tapi rumah itu bukan miliknya, tapi milik orang lain. Nah, itu dalam hukum perdata nanti biasanya itu hak bendaan di atas benda orang lain itu biasanya berkaitan dengan tanah, biasanya. Karena berkaitan dengan tanah berarti ada hukum agraria. Jadi hukum ini sudah diambil alih oleh hukum agraria.
Tapi ada juga mungkin yang tidak berkaitan dengan tanah. Ya. Makanya kita bahas lah. Jadi yang berkaitan dengan tanah nanti akan dibahas di hukum agraria. Yang tidak berkaitan dengan tanah nanti masih berlaku bahwa perdata selama tidak diatur oleh undang-undang yang lain. Nah, ini ada evidence barhead ya atau servitude ya. Ini yang dimaksud dengan servitude atau evidence barhead ini adalah suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan suatu pekarangan lain yang berbatasan. Jadi ini penggunaan pekarangan orang ya, untuk ditempati oleh seseorang ya, kira-kira begitu. Zaman dulu ada seperti itu ya. Kalau saudara namanya punya rumah dengan tanah luas, lalu saudara punya pembantu yang sudah berkeluarga, lalu dia sudah tinggal di rumah saudara kan pasti mengganggu orang dia punya keluarga sendiri ya. Lalu saudara kasih hak dia untuk membuat gubuk atau rumah permanen atau semi permanen di tanah saudara itu selama jadi pembantu saudara. Atau beberapa tahun ya, menurut yang saudara izinkan atau berjanjikan. Itu bisa dari seperti itu. Atau yang tadi itu juga seperti yang kita jelaskan tadi ya, bahwa tanah itu bisa juga untuk lewat pekarangan saudara bisa digunakan untuk lewat orang lain. Karena orang lain hanya bisa lewat pekarangan saudara. Ya, seperti itu. Kemudian Vruchtgebruik ya. Vruchtgebruik ini suatu hak kebendaan yang untuk mendapatkan penghasilan ya dari suatu benda orang lain. Dalam bahasa kita ini di hukum agraria disebut hak, hak memetik hasil, hak memetik hasil ya. Hak memetik hasil. Nah, biasanya hak memetik hasil itu pada tanaman ya, hutan gitu ya. Ya biasanya begitu. Jadi kalau sudah lihat nanti negara memberikan hak memetik hasil pada seorang atau perusahaan tertentu, maka itu berarti negara mengizinkan orang itu untuk maunya nebang pohonnya, ya kan? Mengambil rotannya di hutan itu dan seterusnya. Ya. Jadi kalau di dalam yang lainnya mungkin selain tanah, ya itu bisa saja mamanya sudah diberi hak untuk memelihara apa namanya hewan tertentu untuk mengambil anaknya. Ya, kira-kira begitu. Nanti kalau anaknya sudah dua, sudah dapat satu, ya, kira-kira begitu namanya. Ada yang seperti itu, yang bukan tanah. Kemudian ini ada PAN dan hipotek itu hak untuk menjadikan jaminan, ya. Hak itu tidak dipakai oleh pemegang, ya, tapi hanya untuk jaminan hutang. Nah, itu. Ini contoh-contoh hak kebendaan di antara orang lain, ya. Nah, apa bedanya PAN dengan hipotek tadi sudah kita jelaskan. PAN itu untuk benda bergerak, hipotek untuk benda tidak bergerak. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut mengenai dalam jaminan ya. Nah, sekarang kita lihat hak kebendaan secara keseluruhan secara garis besar tadi kita sebutkan bahwa yang pertama hak kebendaan itu memberikan kuasa langsung atau atas suatu benda. Dapat dipertahankan terhadap setiap orang.
lalu mempunyai sifat melekat, yaitu mengikuti benda bila dia dipindah tangankan. Yang keempat, hak yang lebih tua selalu dimenangkan terhadap hak yang lebih muda. Yang kedua, kita lihat bahwa hak itu juga bisa dikelompokkan dari dua juga. Hak yang diberikan untuk kenikmatan, seperti memetik hasil dan sebagainya tadi, dan hak yang diberikan untuk jaminan. Oke, itulah kesimpulan dari hak di benda. Nah, sekarang ini ada sedikit untuk tambahan mengenai hak. Ya. Nah, di hak itu ada yang didahulukan nanti dalam pelaksanaannya, ada yang dikemudiankan, ya. Ada yang biasa, ada yang luar biasa, ya kira-kira gitu. Ya. Nah, ini ada yang ada hak yang sifatnya preference, dalam bahasa saham gitu ya, ada saham preference gitu ya. Ada juga kita sebut sebagai privilege ya. Yaitu ketika seorang itu memiliki kedudukan istimewa ya. Nah, ini biasanya terkaitan dengan apa? Dengan penagihan utang. Artinya perusahaan hak privilege ini biasanya dimiliki oleh orang yang memiliki piutang untuk menagih piutangnya itu kepada orang yang berhutang. Nah, dalam bahasa hukum perdata itu dikatakan bahwa semua benda yang dimiliki oleh seseorang atau harta benda yang dimiliki seseorang itu menjadi jaminan dari hutang piutangnya ya, dari kewajibannya ya. Itu sebagai jaminan umum ya. Nanti kita bahas jaminan seperti itu. Tapi undang-undang memberikan ketentuan juga boleh seseorang itu diistimewakan ketika nanti dia menagih hutangnya itu. Nah, seperti itu. Artinya tidak disamakan pada orang lain. Artinya orang itu didahulukan untuk pembayaran hutangnya, lalu yang kalau ada sisanya baru kemudian pada yang lainnya. Sementara kalau yang tidak punya privilege, berarti dia semuanya harus mendapatkan piutangnya tadi. Kalau harta jaminan yang dimiliki oleh yang berhutang itu tidak cukup, maka hartanya itu menjadi milik bersama, dibagi kepada yang berhutang sesuai dengan jumlah hutangnya. Kalau nggak cukup, berarti nanti ada proporsi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Untuk piutang privilege. Kalau piutang privilege ya didahulukan. Ya. Nah, contohnya adalah nanti orang-orang yang memiliki jaminan atas piutangnya dengan menggunakan hipotek atau PAN atau GADE itu nanti akan didahulukan. Kemudian ada juga pembayarannya itu didahulukan karena status-status tertentu. Contohnya dalam rangka mempertahankan utang piutang dan harta bendanya itu, kemudian seseorang harus mengeluarkan biaya perkara. Maka biaya perkara itu nanti yang terhadap benda-benda yang diperkarakan itu nanti, maka harus dibayar lebih dahulu nanti sebelum bendanya itu, hartanya itu diberikan kepada orang lain. Ya, biaya perkara, biaya sewa, ya, ongkos-ongkos perbaikan, ya, yang dikeluarkan si pemilik rumah contohnya seperti itu.
Jadi biaya-biaya yang seperti itu harus diutamakan. Kemudian kalau dalam jual beli barang belum dibayar, maka si pemilik barang itu memiliki hak privilege juga untuk mendapatkan barang yang dijualnya. Itu sering juga ada hak reklame namanya ya, reklaim. Nah, jadi banyak biaya-biaya yang seperti itu. Nah, ini hak reklame khusus tadi sudah kita jelaskan. Nah, sekarang hak atas tanah tadi khusus kita akan lihat di sini. Karena kita memang tidak membahas hukum agraria secara spesifik dengan detail, kita akan lihat saja beberapa aspek yang ada dalam hukum agraria. Nah, intinya yang berhubungan dengan tadi hak atas tanah. Ya. Nah, hak atas tanah itu ada hak milik di sini. Hak milik. Hak milik itu didefinisikan sebagai hak turun-temurun terkait terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, di mana hak atas tanah tersebut dapat mempunyai fungsi sosial. Ya. Hak milik itu terjadi karena penetapan pemerintah dan karena ketentuan undang-undang. Nah, siapa yang memiliki hak milik itu? Pertama, karena warga negara Indonesia syaratnya. Jadi kalau warga negara asing tidak punya hak milik atas tanah ya. Kemudian yang kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Badan hukum tertentu ya, tidak semua badan hukum. Ya. Contohnya PT itu, ya, menurut ketentuan undang-undang yang lama ini tidak boleh memiliki tanah. Ya, makanya kalau saudara membeli tanah dari developer yang berbadan hukum PT, biasanya itu dalam bentuk hak guna bangunan. Jadi kalau saudara dijual kepada saudara, lalu dialihkan bisa menjadi hak milik. Tapi yang dimiliki oleh PT itu adalah hak guna bangunannya. Nah, ini hapusnya hak milik bisa juga karena jatuh ke tangan negara, ya, disebabkan karena pencabutan milik hak negara. Karena penyerahan dengan suka rela. Ya, tanah jatuh kepada negara yang disebabkan karena didapatnya oleh negara, karena penyerahan dengan sukarela, karena ditelantarkan, karena kehilangan warga negara. Kemudian yang kedua, tanahnya musnah atau hilang. Bagaimana tanah hilang? Bisa terjadi itu karena mungkin terkikis, ya, terkikis oleh sungai, bisa saja oleh abrasi laut, ya kan? Bisa juga karena gempa bumi, di mana tanahnya itu nanti bergeser lalu menjadi di bawah tanah orang lain dan sebagainya. Itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian ada hak guna usaha.
Ya, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Jadi guna usaha itu khusus untuk pertanian, perikanan, dan peternakan. Syaratnya tanah itu milik negara. Pak, kalau tanah swasta bagaimana ya? Sewa aja gitu. Nah, guna usaha ini berikan tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar ya, paling sedikit 5 hektar. Ya. Dan ada ketentuan yang lain nanti waktu yang ada itu selama 35 tahun. Nah, kalau 35 tahun sudah selesai, ya mungkin bisa diperpanjang lagi, bisa dimintai perpanjangan. Nah, syaratnya warga negara Indonesia, ya, badan hukum yang diatur menurut hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia. Nah, hak guna usaha karena ini tanah negara berarti ditetapkan oleh negara dan hilangnya juga karena jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir, dengan syarat-syarat yang tidak dipenuhi, lepaskan oleh pemegang haknya, ya, dikembalikan ke negara, gitu ya, diterlantarkan dan tanahnya musnah. Kemudian ada hak guna bangunan. Nah, hak guna bangunan itu ya, hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Miliknya bisa siapa saja, bisa negara, bisa juga orang swasta, perusahaan, dan sebagainya. Ya. Nah, syaratnya WNI juga ya, Badan Hukum yang diberikan menurut hukum Indonesia. Hak guna bangunan terjadi karena penetapan pemerintah, tanah itu milik pemerintah, karena perjanjian, juga tanah itu milik bukan milik pemerintah. Kemudian hak guna bangunan bisa hapus karena jangka waktu berakhir, dihentikan sebelum waktunya, dilepaskan tentang haknya, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan, dan tanahnya musnah. Sama ya dengan hak milik, ya, hak pakai tadi ya. Nah, ini hak pakai. Hak pakai itu tadi seperti yang saya jelaskan tadi itu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil ya, dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, bisa tanah milik negara, bisa tanah milik orang lain. Nah, diberikan dalam waktu jangka tertentu untuk kebutuhan tentu. Bisa dengan cuma-cuma, bisa juga dengan pembayaran. Nah, ini juga yang persyaratannya ini WNI, orang asing boleh, ya, orang asing nggak pakai. Jadi, umpamanya untuk kalau orang asing ingin bikin rumah, ya dia harus pakai hak pakai ini ya. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan kedudukan di Indonesia. Badan hukum asing juga boleh memiliki hak pakai. Nah, hak sewa atau hak guna bangunan ini hampir mirip dengan hak pakai tadi, ya. Tapi khusus untuk bangunan. Ya. Hak pakai itu bisa macam-macam ya. Kita masih punya waktu 10 menit. Apa bedanya hak pakai dalam hak sewa nih ya, hak atau hak sewa untuk bangunan dan hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu kan jangka waktunya panjang ya, 5 tahun. Kalau hak sewa itu biasanya per periode, lalu terulang lagi nanti bisa diperpanjang dalam periode tertentu. Hanya setahun, sebulan, ya kan, dan sebagainya. Setahun, 2 tahun, ya, seperti itu. Nah, tapi hak sewa ini tidak pada tanah negara, tapi tanah milik orang. Ya. Biasanya dengan membayar ya, namanya juga sewa. Kalau tidak membayar ya bisa dalam bentuk hak pakai tadi. Nah, siapa yang bisa menyewa ini? WNI, orang asing juga bisa. Nah, nanti orang asing ini diberi jangka waktu maksimal 20 tahun setelah terus menerusnya ya. Dan hukum dan pendidikan menurut hukum Indonesia
dan pada hukum asing juga dibolehkan. Ini banyak sekali nih ya, coba lihat. Ada hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Sudah saya jelaskan juga hak. Ini khusus hak berburu, gitu ya. Membuka tanah artinya menebang pohon-pohonnya, kemudian membuka lahan di situ, bisa juga memungut hasil. Nah, ini hanya boleh dilakukan oleh BNI. Hak guna air, nah, pemeliharaan dan penangkapan ikan. Jadi danau, sungai, laut, ya itu kan dari air. Gimana menggunakan air, ya untuk pemeliharaan ikan dan untuk penangkapan ikan. Boleh dimintakan haknya, ya sudah bisa minta izin kepada pemerintah. Hak guna ruang angkasa, nah, sama ya. Nah, ruang angkasa itu dikuasai oleh negara ya. Jadi saudara boleh nanti juga menggunakan ruang angkasa untuk kepentingan tertentu. Hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial. Nah, ini khusus untuk rumah ibadah dan lain-lain sebagainya kepentingan sosial diperbolehkan dan diberikan hak khusus oleh negara nanti untuk hal seperti itu. Oke, jadi itulah kira-kira hak atas tanah, khusus hak atas tanah. Oke, yang terakhir ini mengenai hukum waris, ya hukum waris. Kita bicara hukum waris di sini adalah hukum waris perdata Barat ya, bukan hukum waris Islam ya. Kita bukan bicara hukum waris Islam, tapi bicara hukum waris bahwa perdata. Dan ini biasanya berlaku ya pada orang-orang yang non Muslim, biasanya menggunakan ya. Nah, waris itu ya bisa diperoleh melalui dua cara, yaitu menurut undang-undang dan melalui surat wasiat. Jadi orang dapat warisan itu bisa karena undang-undang. Kenapa? Karena secara undang-undang dia berhak mendapat warisan. Contohnya anak, istri, suami dari yang meninggal dunia. Termasuk orang tua juga, saudaranya ya. Itu adalah ahli waris. Ahli waris itu ditentukan di undang-undang. Tapi juga bisa saja orang menerima waris karena atas penunjukan pewaris melalui surat wasiat. Itu namanya testamenter. Itu sudah boleh karena sudah memiliki harta, nanti sebelum meninggal dunia itu mewariskan kepada orang yang sebetulnya secara undang-undang tidak mendapat warisan. Namanya sudah punya anak angkat atau pembantu. Ya. Kalau anak angkat yang sah menurut undang-undang, menurut KUA Perdata dapat warisan. Tapi kalau yang tidak sah ya tidak dapat. Tapi kalau pembantu ya jelas tidak dapat. Kecuali saudara kasih surat wasiat melalui surat wasiat. Surat wasiat nanti dibuat secara tertulis di depan pengacara, di depan notaris kalau perlu biar memiliki kekuatan hukum yang baik secara otentik. Tapi tidak harus ya, tidak harus melalui akta otentik. Bahkan melalui apa namanya lesan pun boleh ya wasiat. Apalagi kalau dalam ketentuan agama diperbolehkan. Asal ada saksi-saksi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hukum waris? Kita tidak akan membahas hukum waris secara detail, ini kita bicara pokok-pokoknya saja. Untuk KUA Perdata nih ya, bukan hukum waris Islam ya, untuk memperoleh warisan itu tidak hanya, artinya ahli waris tidak hanya mendapatkan warisan atau memperoleh warisan, tapi juga dia terkena beban kewajiban. Artinya kalau saudara itu mau menerima warisan dari seseorang, maka saudara juga harus menanggung beban yang diwariskan oleh seseorang itu, namanya hutang. Ya, kalau orang tua saudara itu
mewariskan kepada saudara dan saudara mau, maka ketika dia punya utang, maka utangnya harus sudah mau bayar. Kalau nggak mau ya saudara jangan menolak jadi ahli warisnya, boleh aja, boleh. Ya. Sehingga sudah tidak dapat warisan dan tidak perlu membayar hutang. Siapa tahu nanti hutangnya itu lebih besar daripada warisan. Ini dapat warisan, tahu-tahu malah nombok. Nah, mungkin ada orang yang nggak punya peri kemanusiaan, ya, nggak mau membayar hutang orang tuanya yang telah meninggal, ya. Nggak tahu ya itu namanya sifat manusia. Tapi rata-rata biasanya seorang anak yang berbakti ya maulah membayar hutang orang tuanya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya hak-hak dan kewajiban dalam hukum kekayaan saja yang dapat diwariskan. Jadi yang dapat diwariskan itu hukum, ya benda saja ya, benda harta kekayaan. Kita nggak bisa mewariskan istri, namanya gitu kan. Kayak zaman jahiliyah dulu, istri diwariskan diberikan kepada anaknya. Ya, karena punya istri banyak, mungkin yang bukan istri yang bukan ibunya dari anak itu bisa mendapatkan anaknya itu sebagai warisan. Itu nggak boleh ya dalam hukum waris perdata ini, juga dalam waris Islam bukan. Jadi hanya harta benda saja yang dapat diwariskan. Gelar nggak bisa diwariskan, namanya sudah punya gelar sarjana, bisa diwariskan, nggak bisa. Kemudian setiap orang sekalipun masih bayi yang baru lahir adalah cakap mewaris. Jadi untuk mendapatkan warisan itu tidak perlu harus dewasa ya, seperti yang kita bicarakan itu ya, yang menang berbuat hukum itu harus dewasa. Tapi khusus untuk waris, bayi yang baru lahir pun cakap menerima waris. Bahkan yang masih dalam kandungan pun harus diperhitungkan ya kalau diperlukan itu. Jadi nanti kalau kita ada seorang istri sedang mengandung, kemudian suaminya meninggal dunia, maka yang ahli warisnya bukan hanya si istri, tapi juga anak dalam kandungan itu. Jadi anak kandungan itu dianggap nanti sebagai ahli waris, dan kalau lahir dia akan dapat warisan. Kalau meninggal ya tidak. Nanti kalau meninggal atau warisan yang bagian anaknya itu nanti dibagi kepada ahli waris. Lalu laki-laki dan perempuan bagiannya sama ya. Jadi di hukum barat tuh begitu ya. Laki-laki perempuan, anak laki-laki anak perempuan sama saja. Beda dengan hukum Islam atau hukum adat di beberapa tempat di Indonesia. Karena laki-laki dapat 2 kali, di hukum barat sama ya. Dan yang kelima, dalam hal mewaris dimungkinkan adanya penggantian. Nanti ada waris yang nggak ada, nanti digantikan oleh ahli waris yang waktunya hampir habis ya. Kita tinggal sebentar lagi. Waris bisa menerima atau menolak, sudah saya jelaskan. Dari dalam kandungan juga sudah saya jelaskan. Jadi ahli waris itu kalau umpamanya tingkat pertama nggak ada, ya bisa tingkat yang berikutnya. Contohnya anak, istri itu adalah tingkat yang pertama. Tingkat berikutnya nanti ke orang tua dan sebagainya. Ini. Jadi tingkat-tingkatannya sudah bisa baca di sini ada apa namanya, tingkat-tingkat pertama nih, tingkat kedua istri dan anaknya, tingkat kedua orang tua dan saudaranya, tingkat ketiga anggota pihak orang tua. Jadi kalau tingkat pertama ada semuanya warisan